Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak hari ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik, yaitu tema 1 diriku, subtema 4 aku istimewa. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat 1. Menceritakan keberagaman dalam kebersamaan. 2. Menyusun huruf menjadi sebuah kata. 3. Menyebutkan ciri-ciri hidup rukun. 4. Menyelesaikan penjumlahan 1 sampai 10. 5. Membuat hiasan pensil dari kulit jagung. Nah, baiklah. Sekarang kita akan membaca bersama-sama ya. Judulnya tentang mensyukuri perbedaan. Lihat pakaian teman-teman Bella. Pakaian itu berasal dari berbagai suku di Indonesia. Pakaian adat di Indonesia tidak sama. Teman Bella semuanya istimewa. Teman Bella berasal dari berbagai suku di Indonesia. Badi memakai pakaian adat dari Betawi. Sila memakai pakaian adat dari Sumatera Barat. Lana memakai pakaian adat dari Jawa. Desi memakai pakaian adat dari Papua. Dina memakai pakaian adat dari Bali. Semua perbedaan adalah karunia Tuhan. Kita harus bersyukur atas perbedaan itu. Nah, dari bacaan yang telah kita baca, di situ bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan berbagai macam bahasa. Tidak lupa juga pakaian adatnya juga berbeda-beda. Di sini ada pakaian adat dari Betawi, dari Sumatera Barat, Jawa, Papua, dan Bali. Mereka semuanya saling menghargai dan mensyukuri perbedaan masing-masing. Kita lanjutkan. Kita menyanyi dulu ya. Judulnya Aku Anak Istimewa yang dinyanyikan oleh Kak Tasya. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Nah, setelah menyanyi, kita belajar membaca lagi ya. Nah, judulnya Setiap Anak Istimewa. Istimewa itu artinya anak-anak mempunyai ciri khas masing-masing. Kita baca sama-sama ya. Setiap anak tidak sama. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Setiap anak berbeda bentuk tubuh. Setiap anak berbeda sifat. Nah, di sini kita lihat teman-teman Bella berbeda fisiknya semuanya. Ada yang berkacamata, ada yang tidak berkacamata. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Ada yang gemuk dan ada yang kurus. Nah, tapi mereka tetap rukun, tidak saling mengejek dan mereka tetap saling menyayangi. Kita lanjutkan bacaan di bawahnya. Di sekolah semua anak belajar. Di sekolah semua anak diperhatikan guru. Di sekolah semua anak berteman. Setiap anak dapat kesempatan. Setiap anak istimewa.
Nah, di sekolah pun walaupun mereka berbeda-beda kegemaran, berbeda fisik, berbeda sifat, tetap semuanya diperhatikan oleh guru dan mendapatkan kesempatan yang sama di sekolah. Nah, sekarang kita baca tentang keistimewaan atau ciri khas seseorang. Kita akan membaca tentang keistimewaan Bella. Kita baca sama-sama ya. Judulnya Aku Bella. Namaku Bella. Aku anak perempuan. Umurku 7 tahun. Rambutku hitam dan lurus. Kulitku coklat. Aku senang olahraga renang. Aku tidak suka bermain sepeda. Di sekolah, aku banyak teman. Aku senang bermain dengan teman. Nah, sebelah kanan kita beri canda centang yang termasuk keistimewaan atau ciri khas Bella. Ya, rambut keriting. Itu ciri khas Bella atau bukan? Bukan, berarti kita diamkan saja. Banyak teman, itu ciri khas Bella. Kita kasih tanda centang. Belajar di sekolah, termasuk keistimewaan Bella. Senang bersepeda? Tidak, karena Bella tidak suka bersepeda, tapi dia senang olahraga renang. Perempuan? Betul. 7 tahun? Betul. Kulit coklat? Betul. Rambut pendek? Tidak, karena Bella ciri khasnya rambutnya lurus. Nah, jadi keistimewaan atau ciri khas Bella yaitu banyak teman, belajar di sekolah, anak perempuan, umur 7 tahun dan kulitnya coklat. Nah, anak-anak bisa mendeskripsikan ciri khas diri kalian sendiri, ayah, ibu, atau saudara kalian di rumah. Itu ya, udah jelas? Kita lanjutkan yang berikutnya. Kita akan belajar menyusun huruf menjadi kata. Di situ ada sebuah keluarga, ada anak, ayah, dan ibu. Mereka mempunyai ciri khas atau keistimewaan masing-masing. Kita baca dulu ya. Setiap anak istimewa. Setiap orang memiliki kegiatan yang disukai. Kegiatan yang disukai bisa berbeda. Susun huruf-huruf berikut menjadi kata yang benar. Paling atas ada anak sedang melakukan kegemarannya. Apa ya? Nah, di situ ada huruf yang paling atas. Ada E, M, N, Y, I, Y, A, N. Nah, disusun menjadi sebuah kata sesuai dengan gambarnya. Itu menyanyi. Jadi sudah benar ya. Sekarang yang bawahnya. Ayah sedang membaca. Apa ya yang dibaca? Di situ ada huruf N, A, R, O, K. Nah, ini berarti kalau disusun menjadi kata menjadi koran. Ayah membaca koran. Ini udah ada huruf K, berarti tinggal ditulis huruf O, R, A, N. Bacanya koran. Kemudian yang paling bawah, ibu sedang membaca juga. Apa yang dibaca ya? Nah, ternyata ada huruf U, K, U, B. Nah, itu huruf pertamanya B. Jadi, jika disusun menjadi kata, bunyinya adalah buku. B-nya sudah, tinggal tulis U, K. Nah, bacanya buku. Nah, kalau anak-anak sudah jelas, sekarang kita lanjut berikutnya. Ya, kita baca lagi ya. Judulnya Hidup Rukun dengan Teman. Di kelas ada murid laki-laki. Ada pula murid perempuan. Ada murid yang banyak bicara, ada murid yang pendiam. Semua murid berbeda-beda. Murid-murid saling menyayangi. Tidak ada yang mengejek teman. Tidak ada yang suka bertengkar. Semua hidup rukun. Nah, dari bacaan itu dapat kita cari apa ciri-ciri hidup rukun. Siapa yang tahu?
Nah, sekarang kita bahas sama-sama ya. Ciri hidup rukun dari bacaan ini adalah saling menyayangi. Yang kedua, tidak ada yang mengejek. Yang ketiga, tidak ada yang suka bertengkar. Jadi di bacaan ini ciri-ciri hidup rukun ada 3. 1, saling menyayangi. 2, tidak ada yang mengejek teman. 3, tidak ada yang suka bertengkar. Nah, anak-anak kalau berteman di sekolah maupun di rumah juga harus seperti itu ya. Tidak boleh saling mengejek, harus saling menyayangi dan harus saling rukun. Kalau misalnya bermain, nah nanti bermainnya bergantian. Jadi tidak ada yang bertengkar dengan temannya. Ya, sekarang kita berlatih menjumlah kelompok benda. Anak-anak coba dilihat, itu ada gambar apel. Jumlahnya ada 4, kemudian gambar jeruk jumlahnya 3. Kita jumlahkan. Di sini ditulis angka 4, yang bawah 3. Nah, di sini lambangnya 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian yang bawah ada kelompok mangga. Di sini ada mangga 3, sini juga 3. Sini ada angka 3, bawahnya 3. Lambangnya 3 tambah 3 sama dengan 6. Caranya pakai jari juga bisa. 3 tambah 3. Nah, dijumlahkan jadi 6. Atau pakai lidi juga bisa ya. Nanti bisa dibuat di rumah. Sekarang kita latihan menjumlah benda ya. Sekarang kita baca dulu. Edo juga memiliki pohon buah-buahan. Mari bantu Edo menghitung buah-buahan. Di pohon pertama tumbuh 3 pepaya. Di pohon yang kedua tumbuh 2 pepaya. Ini ada 3, ini 2 pepaya. Nah, di sini sudah ditulis angka 3 dan 7 dan 2. Kemudian kita tambahkan ya. Kita tulis di sini ya, angka 3, sini tambah 2. 3 ditambah 2, jadinya berapa? Iya, betul. Ada 5. Tulis di sini angka 5. Jadi sini juga angka 5. Banyak pepaya seluruhnya ada 5 buah. Nah, gitu ya. Nah, nanti latihan-latihan yang di buku silakan anak-anak dikerjakan. Oke? Selanjutnya kita akan membuat kreasi. Nah, pastinya anak-anak senang ya bermain sambil membuat kreasi. Nah, di situ diceritakan tentang kelebihan Ibu Udin. Kita baca sama-sama ya. Ibu Udin mempunyai kelebihan. Ibu pandai membuat boneka. Bahan boneka dari kulit jagung. Boneka dibuat menjadi hiasan pensil. Ikuti cara pembuatannya, mintalah bantuan orang dewasa. Boleh ayah, boleh ibu. Nah, kalau di buku paket kalian itu kreasinya juga membuat dari kulit jagung, tetapi membuat kunci, gantungan kunci. Tapi di sini Bu Win akan mengajari kalian cara membuat kreasi hiasan pensil dari kulit jagung ya. Bahan-bahannya adalah kulit jagung, gunting, lem, dan spidol. Nah, bahannya ada 4 ya. Nah, yang termasuk bahan alam adalah kulit jagung karena berasal dari alam. Nah, kemudian kalau alat-alatnya ini dibuat oleh manusia, jadi bukan bahan alam ya. Gunting, lem, spidol. Jadi yang termasuk bahan alam cuma 1, yaitu kulit jagung. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk simak cara membuatnya. Cara membuat hiasan pensil dari kulit jagung.
Pertama, bentuk kulit jagung menjadi bulat untuk kepala. Yang kedua, gunting kulit jagung menyerupai baju. Yang ketiga, rekatkan bagian kepala dan baju lalu pasang pada pensil. Yang keempat, pasang rambut jagung lalu gambar wajah memakai spidol. Nah, kalau sudah jadinya seperti ini. Nah, kalian jadi giat nanti menulis karena pensilnya ada hiasannya. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, tadi anak-anak setelah pembelajaran ini pasti anak-anak sudah tahu ya bagaimana dan apa perbedaan temanmu, kamu sendiri, ayah dan ibumu. Nah, bisa menceritakan ciri khas masing-masing. Kemudian anak-anak juga bisa menyebutkan ciri-ciri hidup rukun. Kemudian anak-anak juga bisa membuat kreasi dari kulit jagung. Nah, silakan dicoba anak-anak. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak dikerjakan latihan yang ada di buku paket. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.